Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 koin, terus Judgment, 1 pedang, 8 koin, Ace of Wands, the Moon, Page of Cups, Knight of Swords, dan kartu The Devil ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 2 koin nih yang melambangkan pertimbangan dan keputusannya. Jadi ceritanya Scorpio sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang lagi pernah mencoba untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu akhir-akhir ini ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi intinya ada pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan akhir-akhir ini ya selama bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi sepertinya memang ada keputusan penting gitu ya yang pernah kamu hadapi dan tentukan selama bulan Mei. Jadi kira-kira apa keputusanmu ya? Jadi perlu untuk lebih hati-hati, gunakan waktu untuk melakukan penilaian lebih dalam, evaluasi ulang lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan yang terbaik ya dalam kehidupan kalian. Judgment. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 1 pedang yang melambangkan kecernihan pikiran ya. Jadi artinya pikiranmu sangat jernih kok, mampu melihat jernih, berpikir lebih jernih ya ketika menghadapi kondisi apapun juga selama bulan Mei. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika mengambil keputusan tadi Judgment, mampu berpikir jernih ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir jernih untuk mengejar target dan lain-lain ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya 8 koin, Ace of Wands, dan The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada bentuk kerja keras nih Scorpio yang akan kamu lakukan ya untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Ya, jadi kira-kira kerja keras apa yang perlu dilakukan nantinya? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang, kerja keras untuk mengatasi sebuah masalah ya, kerja keras untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian. Jadi intinya ada pengorbanan besar, kerja keras besar yang akan kamu lakukan nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru ya. Jadi artinya untuk bulan Juni memang semangatmu lagi pulih ya, pulih kembali. Jadi ada semangat baru, motivasi baru untuk terus melangkah maju ke depan nantinya. Misalnya mungkin lagi semangat baru nih untuk bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar ya impian masing-masing nantinya ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati ya, untuk bulan Juni memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami Scorpio ya. Jadi entah kenapa memang ada yang tiba-tiba merasa agak bimbang gitu ya, merasa kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar target. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Kartunya Page of Cups, Knight of Swords, dan The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juli nanti memang ada yang akan belajar untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga ya. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan Scorpio ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus untuk mengejar tujuan sambil lebih berpikir cerdas nantinya ya. Jadi silakan gunakan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi masalah, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah tadi, mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, ketika mengejar target dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu di sini ya, Knight of Swords. Oke, dan terakhir ada kartu The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Jadi untuk bulan Juli nanti memang ada sebuah obsesi besar nih yang akan kamu kejar Scorpio. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seorang ya, untuk memiliki satu hal dan lain-lain. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah obsesi baru selama bulan Juli yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang ada pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan, dan tenang saja memang ada orang-orang yang telah datang membantu dan mendukungmu ya, mendukungmu ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya memang ada unsur kejelasan yang pernah kamu dapatkan, dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan gitu ya untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Judgment tadi ya. Jadi kira-kira apa keputusan yang telah kamu perbuat Scorpio selama bulan Mei ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat. Jadi ada artinya memang ada semangat tinggi untuk terus mengejar ambisi masing-masing sambil apa? Sambil lebih berpikir jernih ya, satu pedang. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi memang ada bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati kondisinya seperti apa sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya, The High Priestess. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Hierophant yang melambangkan sebuah organisasi yang sangat besar ya, seperti pekerjaan dan perusahaan. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada yang lagi fokus ke dalam segi organisasi ya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil menggunakan semangat baru tadi, Ace of Wands. Misalnya mungkin lagi semangat baru nih untuk bekerja, untuk mencari uang ya, semangat untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi semangat juga untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting nantinya ya, The Hierophant. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya selama bulan Juni memang ada yang lagi menunggu sebuah kabar penting juga ya, apalagi memang ada unsur ketidakpastian di sini, The Moon. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin hatimu tiba-tiba kurang yakin, kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar target. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu sebuah kejelasan di sini, menunggu sebuah informasi penting ya, The Hangman. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi ya. Jadi ceritanya memang ada upaya nih untuk lebih membangun fondasimu agar lebih kokoh, lebih stabil, sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu tadi, Page of Cups ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis ya, fondasi dalam hubungan cinta dan lain-lain. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada keputusan penting juga ya yang akan kamu hadapi dan tentukan sambil lebih berpikir cerdas tadi, Knight of Swords. Jadi kira-kira keputusan apa yang masih perlu diperbuat untuk bulan Juli nanti Scorpio ya, Judgment. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 pedang. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin ada sedikit keraguan-raguan di sini. Mungkin hatimu tiba-tiba merasa agak ragu-ragu untuk mengejar obsesi baru tadi di Devil ya. Jadi perlu untuk lebih semangat, untuk lebih berpikir optimis, terutama sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.